Hari ini adalah hari yang ketujuh kita masuk di dalam puasa raya. Saya percaya setelah 40 hari kita tidak akan menjejakkan kaki lagi karena kita akan berjalan mengawang-awang ya. Nah, senang sekali Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tema Gereja BMC untuk tahun 2025 adalah Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Dan bulan Januari kita sudah diajar bagaimana siap untuk menghadapi masa depan, kita harus stay connected, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Dan bulan Februari kemarin kita diajar bagaimana agar kita tidak takut, kita harus bebas dari rasa takut untuk melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, menyongsong masa depan yang baru. Dan untuk bulan Maret ini, subtema kita adalah look ahead, lihat ke depan ya. Dan ayat emasnya diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 2, 3. Firman-Nya, ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat yang ke-19, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Satu kali seorang anak bertanya kepada ayahnya, waktu itu mereka berdua sedang berkendara. Dia tanya begini, "Pak, kenapa kaca depan mobil ini jauh lebih besar daripada kaca spion?" Maka bapaknya dengan tersenyum dia bilang begini, "Nak, hidup ini seperti mengemudikan mobil. Kalau kita terlalu fokus untuk melihat kaca spion, kalau kita terlalu fokus melihat ke belakang, kita bisa menabrak yang ada di depan. Tapi kalau kita fokusnya ke depan, kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat." Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau maju, seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya 43 itu, jangan terus-terusan melihat ke belakang. Sebab Tuhan punya rencana yang indah, yang jauh lebih baik yang ada di depan kita. Maka itu Tuhan mau di bulan Maret ini kita belajar agar supaya kita fokus ke depan. Masa lalu itu adalah sejarah yang tidak bisa berubah. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, itu adalah sejarah. Kalau kita berdoa syafaat supaya Indonesia merdeka, bukan 17 Agustus 1945, tapi kita kepengen sesuai tanggal lahir kita, itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian, karena itu sudah kejadian ya. Nah, masa depan itu masih sangat terbuka di depan kita dan masa depan itu adalah amat sangat cerah. Saya suka dengan apa yang ditulis di dalam kitab Amsal, bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Masa lalu Bapak Ibu sekalian hanya bisa dikenang, tetapi masa depan yang penuh dengan misteri itu harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Yang setuju katakan? Masa lalu adalah bagian daripada cerita kehidupan kita,
Tetapi masa depan tetap bisa kita pilih dan jalani dengan iman bersama Tuhan. Gembala senior kita di awal tahun 2025, beliau berkata bahwa hidup itu adalah kumpulan daripada pilihan-pilihan kita. Dan masa depan itu ditentukan oleh pilihan dan keputusan kita pada hari ini. Maka itu hari ini saya beri judul renungan kita, yaitu melihat ke depan dengan pengharapan. Yesaya 43 ayat 18-19 ini, Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Israel. Waktu itu orang-orang Israel mengalami berbagai penderitaan. Termasuk waktu ayat ini ditulis, orang-orang Israel sedang ada di pembuangan, yaitu di Babel. Bagian awal daripada Yesaya 43, nanti Bapak Ibu bisa baca dan renungkan di rumah. Tuhan mengingatkan kepada umat Israel yang ada di Babel, yang di pembuangan itu, akan karya Tuhan yang luar biasa di waktu-waktu yang lalu. Seperti bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, dan bagaimana orang-orang Israel itu melihat 10 tulah demonstrasi kuasa Allah dengan mata kepalanya sendiri. Itu yang membuat orang-orang Israel itu bisa keluar dari Mesir, dan bagaimana mereka bisa ada di dalam satu waktu melihat laut terbelah, dan mereka bisa menyeberangi laut itu karena Tuhan yang membuat jalan di tengah-tengah lautan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 18 dan 19 kemudian Tuhan memberikan perintah. Bersama saya ucapkan perintah. 2, 3, perintah. Tuhan bukan sekedar berkata, tapi memberikan perintah. Saya sering katakan, kalau satu perkataan diakhiri dengan kata la, itu artinya perintah. Yesaya 43 ayat 18 tadi diulang 2 kali. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan memberikan perintah agar supaya orang-orang Israel pada waktu itu tidak fokus kepada masa lalu. Mengapa? Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Nah, pada saat itu bangsa Israel berada di dalam kondisi yang sulit. Mereka terbuang dari tanahnya sendiri di Israel. Mereka ada di Babel sebagai akibat daripada dosa dan ketidaktaatan daripada orang-orang Israel itu. Nah, waktu di Babel, ya ingat bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Waktu di Babel orang-orang Israel itu mengenang dan teringat akan masa lalunya, yaitu tentang kejayaan mereka pada waktu itu. Namun hari ini mereka mengalami penderitaan karena mereka menjadi tawanan di Babel. Nah, Tuhan ingin mengarahkan pandangan daripada orang-orang Israel yang terus teringat dengan masa lalunya untuk mulai menatap ke depan. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan ada pengharapan, dan di dalam Tuhan ada yang namanya pemulihan. Kita beruntung hidup di dalam perjanjian baru, karena Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas mengatakan, Yesus datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Tuhan berjanji kepada orang-orang Israel pada waktu ada di Babel, bahwa mereka akan membebaskan mereka dari pembuangan itu dan akan dikembalikan ke Yerusalem. Tapi caranya tidak pernah sama, ya. Di situ dikatakan tadi bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tuhan tidak mengatakan bahwa masa lalu itu tidak penting, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa terus-menerus hidup di dalam nostalgia masa lalu
dapat menghalangi kita melihat rencana Tuhan yang baru. Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2025 ini, setiap kita fokus ke depan. Karena Tuhan punya banyak rencana yang indah dalam hidup kita. Berkali-kali dalam beberapa minggu terakhir ini kita mendengarkan ayat daripada Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan itu yang punya masa depan dan masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, yang pertama, malam hari ini kita akan belajar dari Yesaya 43 ayat yang ke-18, yaitu jangan terpaku lagi pada masa lalu. Mari kita perhatikan kembali ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan dengan jelas memberikan perintah kepada orang-orang Israel, dan perintah ini juga masih tetap relevan dengan kita yang tinggal di New York pada tahun 2025 ini. Masa lalu itu Bapak Ibu sekalian untuk dipelajari, tapi bukan untuk dihuni. Kita harus melihat ke depan dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Kita harus meninggalkan masa lalu dan melihat ke depan dengan iman. Setelah saya bertobat dari dosa saya, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya bersama istri dan anak-anak beribadah di gereja kami yang lama, yaitu salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara yang ada di kota Surabaya. Saya hadir sebagai jemaat biasa. Dan kemudian di tengah-tengah kebaktian itu, di tengah-tengah ibadah, saya bilang kepada istri saya, Ibu Yongki ini, saya bilang dengan penuh penyesalan, saya bilang begini, aduh alangkah bodohnya saya. Kalau saya tidak melakukan hal-hal yang bodoh itu, maka saya akan berada di atas mimbar itu. Saya akan ada di sana. Tetapi luar biasa, istri saya dia bilang begini, jangan ingat-ingat masa yang lalu. Lihat ke depan, cabut semua perkataan itu, dan percayalah bahwa satu saat kamu akan berdiri di atas mimbar itu. Dan kemudian dengan dipimpin oleh Ibu Yongki, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampun, saya cabut semua perkataan itu. Dan saya mulai mengatakan dengan iman. Seperti yang ditulis di dalam Amsal 18 ayat 21. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka itu kemudian saya berkata, satu saat saya akan berdiri di mimbar itu dan saya akan menjadi salah satu pembicara di gereja yang terbesar itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, karena saya mengarahkan pandangan saya ke depan, akhirnya seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur, peninggian itu bukan datang dari gunung ini, bukan dari gunung itu. Peninggian bukan datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Alkitab dengan jelas berkata peninggian, promosi itu datang daripada Tuhan. Dan singkat cerita akhirnya Tuhan promosikan saya boleh berada di mimbar itu dan saya mulai khotbah di sana. Dalam sekali khotbah di doa malam Bapak Ibu sekalian, yang hadir itu kurang lebih sekitar 7.000 orang. Dalam ibadah raya hari Minggu sekali kebaktian, yang hadir itu kurang lebih 14.000. Waktu saya belum ke sini, belum berangkat ke New York, gedung itu berkapasitas 25.000
25.000 tempat duduk dan hari ini gedung itu sudah diperbesar menjadi 35.000 tempat duduk. Dan saya percaya kalau Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan promosikan hidup saya tahun ini 2025, Tuhan pasti mengangkat dan mempromosikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan saya berdoa biarlah tahun 2025 ini menjadi salah satu tahun yang terbaik dalam hidup kita semua. Yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, jangan terpaku lagi pada masa lalu kita. Karena itu akan menghambat kita untuk kita maju. Baik itu berupa kesuksesan maupun kegagalan masa lalu. Itu bagian daripada sejarah, ya. Nah, yang kedua, mari kita lihat lagi dari Yesaya 43 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, lihat aku Tuhan membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Bersama saya ucapkan yang sekarang sudah tumbuh. 2, 3, yang sekarang sudah tumbuh. Alkitab bilang, terjadilah seperti apa yang kau percayai, terjadilah seperti apa yang engkau imani. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baru dalam hidup kita, yang jauh lebih dahsyat daripada rencana-rencana Tuhan di masa-masa lalu, yang mana karena kebodohan kita, di mana karena kecerobohan kita, bahkan mungkin karena sesuatu dan lain hal yang di luar kontrol kita, sehingga menyebabkan rencana Tuhan yang dahsyat itu gagal. Bapak Ibu sekalian, percayalah, tahun 2025 ini Tuhan akan membuatkan rencana yang jauh lebih dahsyat. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, mungkin kita punya warung, tapi karena sesuatu dan lain hal warung itu tutup. Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan bisa membuatkan buat kita supermarket yang megah dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Teman-teman hamba Tuhan yang ada di Indonesia, yang mengerti, yang tahu, yang dekat dengan perjalanan hidup saya dalam pelayanan, mereka bilang begini, Pak Yongki, Bapak ini seperti orang punya warung, kemudian warungnya bangkrut. Sekarang Bapak dibawa Tuhan ke New York seperti seorang yang punya supermarket. Saya bilang begini, kalau ada plan A daripada Tuhan untuk hidup kita, itu tidak terjadi, maka Tuhan akan buatkan untuk kita plan B yang jauh lebih dahsyat daripada plan A. Untuk apa? Agar Tuhan ditinggikan, agar Tuhan dimuliakan. Mungkin hari ini kita berkata, bukan lagi plan A Pak gagal, plan B gagal, plan C gagal. Percayalah, tahun ini ada plan D untuk kita. Amin. Yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang lalu-lalu. Di dalam kitab Kejadian pasal 50, Yusuf berkata begini kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf ada di dalam rencana A, di dalam rencana Tuhan dengan plan A-nya. Dia menjadi anak yang bertumbuh di dalam keluarga yang harmonis, yang diberkati oleh Tuhan. Tapi karena sesuatu dan lain hal, saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Sehingga Yusuf ditelanjangi, dipermalukan, dilecehkan, dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu Yusuf mendapatkan PHP. Dia dikeluarkan dari dalam sumur, dia tidak jadi dibunuh. Tetapi kemudian dijual sebagai budak. Ya, itu namanya double celaka Bapak Ibu sekalian ya.
Dan kemudian sebagai budak dia tinggal di rumah Potifar. Baru menikmati sesuatu yang baik. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Sehingga kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Coba kalau kita ada di dalam posisi Yusuf, betapa pahitnya. Betapa luka hati dan jiwa daripada Yusuf itu. Benar-benar dalam keadaan menderita. Seolah-olah dunia runtuh. Gak punya lagi masa depan. Semuanya jadi gelap Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat, kita sudah mengerti bagaimana perjalanan hidup daripada Yusuf itu. Setelah mengalami proses 13 tahun. Maka Yusuf diangkat, dipromosikan oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kemudian apa? Hidupnya Yusuf dipakai oleh Tuhan pada waktu krisis untuk menolong banyak orang dan banyak bangsa. Dan sebagai bonus, maka keluarga-keluarganya didatangkan oleh Fir'aun untuk tinggal di Mesir di tanah Goshen. Itu namanya plan B yang jauh lebih baik, yang jauh lebih dahsyat. Kalau Yusuf perjanjian lama bisa mengalami hal yang demikian, percayalah kita yang hari ini hidup di dalam anugerah Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah, yang baru, yang dahsyat bagi kita semua. Kita masih ingat peristiwa daripada Ayub. Bagaimana seorang Ayub yang saleh, yang cinta akan Tuhan, yang hari-harinya dihabiskan setiap hari untuk memberikan korban kepada Tuhan. Ayub yang kaya raya, dalam sekejap kekayaannya habis. Ayub yang dikaruniai anak-anak yang baik dan manis-manis, dalam sekejap semua anak-anaknya mati. Ayub yang dalam keadaan sehat, tiba-tiba kemudian tubuhnya sakit dan hampir hancur Bapak Ibu sekalian. Semua bukan kesalahan daripada Ayub. Alkitab bilang itu karena ulah daripada si iblis. Seolah-olah rencana Tuhan gagal atas hidupnya Ayub. Tetapi kemudian di dalam Ayub pasal 42 dikatakan begini. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Maka itu Bapak Ibu sekalian percayalah akan pemulihan minimal 2 kali lipat. Dalam Amsal dikatakan tentang yang namanya pemulihan, ya, bahwa Tuhan bisa memulihkan sampai 7 kali lipat bahkan lebih. Tinggal Bapak Ibu sekalian percaya atau tidak. Kalau Tuhan yang berfirman, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang begini di dalam kitab Bilangan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Sehingga dia berfirman dan menyesal. Tapi kalau Tuhan berfirman tentang pemulihan, tentang masa depan yang baru, percayalah itu pasti digenapi. Dan tahun ini itu akan menjadi bagian setiap kita. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baru dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita kembali merenungkan dari Yesaya 43 ayat yang ke-19 ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, nah ini perhatikan nih. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, yang ketiga kita belajar begini, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan
menyediakan jalan keluar di tengah-tengah masalah dan kesulitan yang akan kita hadapi. Di depan akan banyak rintangan. Di depan akan banyak tantangan. Maka itu bulan Februari berkali-kali ditekankan, jangan pernah takut. Bulan Maret ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, oleh karena Yesus Tuhanlah kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam Alkitab Perjanjian Lama berkali-kali ditulis begini, bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan. Perhatikan Yesaya 43 ayat yang ke-19. Bapak Ibu tahu nggak? Membuat jalan raya di padang gurun itu adalah hal yang tidak mungkin. Apalagi membuat sungai-sungai di padang belantara. Orang Indonesia bilang begini, hal yang mustahil, ya. Hal yang mustahil. Tapi adakah yang mustahil bagi Tuhan? Alkitab Perjanjian Baru juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu sekalian, kesulitan dalam hidup kita dimaksudkan Tuhan untuk membuat kita lebih baik, lebih kuat, bukan membuat kita lebih lemah dan lebih pahit. Semakin besar rintangannya, maka percayalah akan semakin besar mujizatnya. Masa-masa sulit Bapak Ibu sekalian tidak akan bertahan lama. Kemarin hari Kamis waktu worship from home, Pastor Yohanes Sunardi mengatakan begini, bahwa masa-masa sulit, masa-masa sukar itu ada expired date-nya, ya. Yang enggak ada expired date-nya adalah kasih Tuhan kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa penuh ratapan, tangis, penderitaan, itu semua ada expired date-nya. Amen. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya dan tidak ada expired date-nya. Nanti Bapak Ibu di rumah renungkan Kejadian pasal 26. Ini pasal yang saya sangat hafal dan saya sangat suka untuk merenungkan Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki integritas, yaitu bernama Ishak. Waktu Ishak tinggal di tanah Kanaan, Alkitab bilang maka terjadilah kekeringan, terjadilah krisis. Sehingga Ishak sebagai manusia biasa, dia mulai melihat di sekelilingnya, di mana ada tempat yang subur, di mana ada tempat yang makmur, yang tidak mengalami kekeringan. Maka Ishak tahu dengan jelas tempat itu adalah Mesir. Sehingga kemudian Ishak memutuskan untuk pergi ke Mesir. Tapi dalam perjalanan Tuhan berbicara kepada Ishak. Jangan pergi ke Mesir. Tetap tinggallah di sini. Di tempat yang ada krisis ini. Di tempat yang gersang ini. Di tempat yang kering ini. Di tempat yang gak ada panen ini. Di tempat yang gak ada air ini.
Sebab aku Tuhan yang sanggup untuk memberkati engkau. Dan Ishak percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 11 dikatakan, di dalam ketaatan ada berkat. Tetapi ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman. Kalau Ishak pergi ke Mesir, itu artinya Ishak sedang mengandalkan manusia, mengandalkan dunia, mengandalkan pikirannya sendiri. Tapi Tuhan mau supaya Ishak menghidupi kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang dikerjakan oleh Ishak? Ishak mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Selebihnya yang tidak bisa dia kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagi Ishak. Ishak, maaf Bapak Ibu sekalian, melakukan hal yang gila. Dia menabur benih di tengah-tengah kekeringan. Menabur benih di tengah-tengah tanah yang gersang. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 itu relevan sampai hari ini. Apa saja yang kamu dapati oleh kedua belah tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Seolah-olah engkau mengerjakannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ayat 24-nya dalam Kolose pasal 3 berkata, sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Dan kemudian secara ajaib, waktu Ishak mulai menggali sumur-sumur yang tertutup karena nggak ada airnya. Sumur-sumur itu keluar airnya. Dia gali lagi sumur-sumur yang lain. Sumur-sumur itu juga keluar airnya. Dan dalam kitab Kejadian pasal 26 yang sama, Tuhan bilang begini, bahwa Ishak diberkati oleh Tuhan sehingga dia menjadi kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat kaya raya pada tahun itu, pada tahun krisis itu, pada tahun kekeringan itu. Pesan Tuhan kepada setiap kita. Kesulitan apa yang sedang kita hadapi hari ini? Mari Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yesus dengan jelas berkata, hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya suka berkata begini, kalau Ishak yang hidup di dalam perjanjian lama, yang disebut sebagai keturunan Abraham, diberkati oleh Tuhan. Lebih-lebih kita, Bapak Ibu sekalian, yang hidup di dalam zaman perjanjian baru. Kita bukan umat Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Seberapa besar kesulitan yang ada di depan kita, percayalah selalu ada jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Kalau kita masih ingat masa-masa kita sekolah, waktu di Indonesia, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak zaman modern ini yang namanya ulangan atau yang namanya ujian, ya. Tapi saya masih teringat bagaimana waktu saya sekolah di Indonesia. Ada yang namanya ulangan, ada yang namanya ujian. Dan semua soal-soal ujian itu sudah diberitahukan terlebih dahulu sebelum ujian. Ya,
Tinggal kita menyimak, mempelajari atau tidak. Dan setiap soal-soal ujian itu, kalau kita menyimak, memperhatikannya, maka kita pasti bisa menyelesaikan ujian-ujian itu dengan baik. Tahun ini, apapun yang namanya ujian yang akan kita hadapi, ujian itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Mari kita lihat yang terakhir dari Yesaya 43 ayat yang ke-19 tadi. Yesaya 43 ayat yang ke-19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Perhatikan kata membuat sesuatu yang baru. Perhatikan juga kata membuat jalan di padang gurun. Perhatikan juga kalimat terakhir membuat sungai-sungai di padang belantara. Dari kalimat-kalimat ini, firman-Nya mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu membuat jalan di padang gurun, karena hanya Tuhan yang bisa membuat sungai-sungai di padang belantara, dan harapan adalah kemampuan untuk melihat ada cahaya terang di tengah-tengah kegelapan. Sekali lagi, harapan adalah kemampuan untuk melihat cahaya terang di tengah-tengah kegelapan. Situasi dunia tidak semakin baik, Bapak Ibu sekalian, ya. PHK di mana-mana terjadi di Amerika Serikat maupun di Indonesia. PHK besar-besaran terjadi. Seolah-olah semuanya gelap. Tapi waktu kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketidakpastian, kita dapat melihat cahaya terang itu. Dan kalau kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan, maka rasa takut itu akan sirna dari hidup kita. Bapak Ibu sekalian, taruhlah pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan. Dan biarlah kepercayaan kita, keyakinan kita ditaruh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menggenapi firman-Nya dan janjinya tepat pada waktunya. Abraham pernah dijanjikan oleh Tuhan bahwa nanti keturunannya akan sebanyak bintang di langit, akan sebanyak pasir di tepi lautan. Abraham percaya, tapi istrinya Sarah memakai logikanya. Mana mungkin? Karena Sarah sudah tahu bahwa umurnya sudah lanjut. Dikatakan sudah mati haid. Sudah nggak mungkin. Bagaimana orang yang mati haid bisa hamil dan punya anak? Bagaimana seorang yang sudah tua seperti Abraham bisa punya anak? Tetapi Alkitab bilang meskipun tidak ada dasar berharap, tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat akhirnya
Abraham dikenal sebagai bapa banyak bangsa. Tuhan sanggup menepati semua janji-janjinya di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin. Kita melihat bagaimana perjalanan Daud. Waktu dia menghadapi singa dan beruang. Bagaimana seorang anak muda bisa bertarung dengan singa dan beruang. Dan dia menang. Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang membela Daud. Waktu dia harus menghadapi Goliat, Daud menyadari bahwa pertempuran itu bukan milik Daud. Tapi pertempuran itu adalah milik Tuhan. Dan Goliat itu dikalahkan. Dan bagaimana ketika Daud yang masih muda ini dikejar-kejar oleh Raja Israel yang notabene adalah ayah mertuanya sendiri, Saul. Saul berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud. Tapi seperti yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan yang menyertai aku. Tongkatmu dan gadamu itulah yang memberi penghiburan padaku. Dan kita lihat bagaimana kemudian janji Tuhan digenapi. Daud menjadi raja terbesar, raja terhebat daripada Israel. Seperti Abraham dan Daud yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Seperti saya dan keluarga saya, ketika tidak ada dasar berharap, menaruhkan pengharapan kepada Tuhan dan mempercayai janji-janjinya, dan janji-janjinya itu digenapi. Hal yang sama itu akan terjadi atas jemaat Tuhan yang ada di BMC ini. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Satu kali ada seorang anak dibelikan sepatu baru oleh orang tuanya. Dan kemudian anak ini tidak mau memakainya. Karena dia sudah terbiasa dengan sepatu lamanya. Orang tuanya bilang begini, "Nak, cobalah sepatu baru ini. Ini nanti akan lebih baik dan lebih nyaman bagi kakimu." Setelah dibujuk rayu, Bapak Ibu sekalian, maka anak ini mau mencoba sepatu yang baru itu. Memang pada pertamanya dia mencoba itu tidak nyaman di kaki. Tapi lama-kelamaan itu menjadi nyaman. Sehingga anak ini bisa berjalan lebih cepat dan bisa berjalan lebih jauh. Begitu juga dengan setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih baik. Dan itu akan terjadi di tahun 2025 ini. Tetapi seringkali kita masih ingin bertahan dengan kebiasaan yang lama, cara berpikir yang lama, dan ketakutan-ketakutan kita izinkan untuk menguasai kita. Padahal Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baru bagi kita. Yang akan membuat kita dapat berjalan lebih cepat. Yang akan membuat kita bisa melangkah lebih banyak lagi yang kita capai. Kita hanya perlu melangkah. Dan melangkah. Dan melangkah dengan iman. Melangkah bersama Tuhan di tahun 2025. Hari ini kita sudah belajar 4 hal. Kita dapat melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Yang pertama, jangan pernah terpaku lagi pada masa lalu kita. Yang kedua, percayalah
bahwa Tuhan memiliki rencana baru, Tuhan memiliki plan B yang jauh lebih dahsyat untuk setiap kita. Jangan izinkan hati kita menuduh kita. Percayalah Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Seperti ibu bapak mencintai dan mengasihi anak kita masing-masing. Tuhan lebih daripada itu. Kita nggak ingin melihat anak-anak kita masa depannya suram. Kita kepingin melihat anak-anak kita berbahagia, masa depannya cerah. Tuhan lebih-lebih, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kita harus memiliki pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur perjamuan ini, hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Bahwa kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Haleluya. Tuhan sungguh-sungguh mau membuat kita menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan mau memakai kita agar dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang real, Allah yang nyata, yang mengasihi kita dan mengasihi bangsa-bangsa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah darah-Mu menyucikan kami. Ampuni kami ya Aba ya Bapa, untuk ketidakpercayaan kami kepadamu. Biarlah malam hari ini dengan pertolongan Roh Kudus Engkau menuntun kami, sehingga kami mau fokus ke depan. Kami mau mempercayai di tengah-tengah kegelapan ini banyak hal yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Sekali lagi sebelum kami makan tubuh dan darah Yesus, layakkan kami Bapa.